Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nehana Filhawanti dengan NIM C1C022003. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, materi terakhir, yaitu pengertian dan tarif PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan bea materai. Kita masuk ke pembahasan. Pajak memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu sebagai sumber utama pendapatan sebuah negara. Bagi setiap warga negara yang bijak, pasti tidak pernah terlambat dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. Pajak sendiri terdiri dari berbagai macam kategori, jenis, dan macam yang biasanya dibedakan berdasarkan pemungutan dan pengelolaannya. Tentunya, sebagai seorang warga negara sekaligus wajib pajak, Anda perlu mengetahui tentang hal tersebut. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Pajak, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan APBN. Contoh dari pajak pusat adalah ada PPN, PPH, PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan bea materai. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, ada pajak pertambahan nilai atau bisa disebut dengan PPN. PPN adalah pemungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan pajak pertambahan nilai dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen atau pembeli. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK 03 2013 tentang batasan pengusaha kecil PPN, pengusaha yang wajib menjadi PKP adalah pengusaha yang dalam 1 tahun buku memiliki omset minimal 4,8 miliar. Namun, meskipun pengusaha belum mencapai omset tersebut, pengusaha dapat mengajukan permohonan sebagai PKP. Yang kedua ada tarif PPN. Tarif pajak pertambahan nilai 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang kedua ada tarif pajak pertambahan nilai 11%, berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri. Yang ketiga ada tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 11% dan paling tinggi 200%. Yang ketiga, khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20%, mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Yang terakhir, tarif pajak pertambahan nilai yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya, harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun, jika tidak menemukan keterangan pajak pertambahan nilai pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk pajak pertambahan nilai. Materi yang kedua ada pajak penjualan atas barang mewah atau bisa disebut dengan PPNBM. PPNBM merupakan pajak atas penjualan barang mewah, seringkali dianggap sama dengan PPN, namun keduanya merupakan jenis pajak yang berbeda. Mengutip dari laman resmi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Kemenkeu Republik Indonesia, PPNBM merupakan singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Ini adalah pajak yang dikenakan pada barang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Sedangkan jika mengutip dari Wikipedia, PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak BKP yang tergolong mewah baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor. Tarif PPNBM. Tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permandani, dan peralatan olahraga impor. Tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah. Pada saat ini, pemerintah memberikan diskon PPNBM untuk mobil baru 2022. Diskon PPNBM terutang dalam PMK nomor 5 PMK 010 2022. Masuk ke materi yang ketiga, ada pajak bumi dan bangunan, bisa disebut dengan PBB. Pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB artinya pajak yang dikenakan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya.
Selain itu, PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan, yang artinya besarnya jumlah pajak ditentukan berdasarkan objek pajak, tanah, atau bangunan. Undang-Undang Nomor 12 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Undang-Undang Nomor 28 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Asal utama pengenaan pajak bumi dan bangunan PBB adalah nilai jual objek pajak atau bisa disebut dengan NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan nilai jual yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. NJOP ini ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP dengan memperhatikan kondisi ekonomi sosial nasional. Untuk tarif PBB itu sendiri, UU HKPD mengatur berbagai ketentuan desentralisasi fiskal dan asas otonomi pemerintah. Salah satunya mengenai penetapan kenaikan tarif PBB. Merujuk pada Part 1 UU HKPD, besar tarif PBB P2 paling tinggi 0,5%. Sedangkan tarif PBB P2 berupa lahan produksi dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah Perda di masing-masing daerah. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau bisa disebut dengan BPHTB. BPHTB dikenakan atas kepemilikan tanah atau bangunan pribadi. Objeknya adalah setiap warga negara atau badan pemilik kewajiban warga negara atau badan untuk pembayaran BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan sudah diubah ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Mengacu kepada bahasa sehari-hari, jenis pajak ini dikenal sebagai bea pembelian karena perolehannya berdasarkan adanya proses jual beli. Untuk tarifnya sendiri, BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPOPTKP. Materi terakhir ada bea materai. Bea materai adalah pengenaan pajak terhadap dokumen berupa kertas yang menurut UU akan menjadi objek bea materai. Bea materai ini merupakan pajak yang tidak langsung yang akan dipungut secara insidental jika dibuat dokumen dan sering juga disebut oleh Undang-Undang Bea Materai 1985 atau suatu keadaan, perbuatan ataupun peristiwa dalam masyarakat. UU Nomor 13 Tahun 1985 juga disebut dengan UU Bea Materai. Nah, untuk tarif bea materai itu sendiri yaitu mulai 1 Januari 2021, tarif bea materai adalah Rp10.000 dan dikenakan satu kali untuk setiap dokumennya. Dan hanya itu materi yang bisa saya sampaikan tentang PPN, PPNBM, BPHTB, bea materai, dan PBB. Hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya meminta maaf jika banyak sekali kesalahan pengucapan atau kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.